Pemuda ini kaya di puncak. Di pagi hari seluruh band membangunkannya. Di jalan, pasti ada seseorang yang menaburkan bunga di depan. Bahkan pintu toilet juga merupakan pintu otomatis. Membersihkan pantatnya bahkan tidak perlu disentuh. Dari menyikat gigi, mencuci mulut, usap mulutmu. Semua sesuai proses. Seseorang bahkan membantunya menggosok lehernya. Takut dia akan minum obat kumur. Ini bukan pelayan raksasa. Tampak seperti pelayan nabati. Tapi tetap tidak apa-apa. Sarapan pun lebih angkuh. Meja makan panjangnya puluhan meter. Raja memakai teleskop untuk melihat wajah anaknya. Lebih aneh lagi ingin bicara. Mereka harus menggunakan walkie-talkie. Jika tidak, mereka tidak dapat mendengar dengan jelas. Kehidupan Tom berlangsung seperti itu selama 21 tahun. Itu adalah hari ulang tahunnya hari itu. Tom memutuskan untuk memberi tahu Raja. Dia tidak ingin menjadi sampah lagi. Raja mendengar itu. Oh, anak laki-laki itu telah dewasa. Ingin memulai bisnis. Malam itu dia mengadakan pesta khusyuk. Pengumuman untuk mengadakan tontonan untuk Tom. Siapa sangka dia baru saja selesai berbicara. Lalu ada saudara perempuan kulit hitam yang gemuk. Membuat wajah Tom menjadi kosong. Tidak mengerti bagaimana dengan mata ayahnya. Aku melakukan perjodohan. Ini istrimu. Tidak apa-apa. Semua orang memberi jalan. Biarkan klan aborigin masuk. Mereka semua berakhir. Kemudian putar semua jenis. Membuat Tom memerah lagi. Ada apa? Menikah dengan orang aborigin. Jangan buru-buru bro. Ini tarian pembukanya. Gadis berambut keriting dengan mie instan. Hanya istrimu. Tom langsung terlihat tidak senang. Apa? Katakan padaku untuk menikahi mie instan ini. Apakah kalian memiliki mata untuk melihat? Tapi pemandangannya terlalu ramai. Bahkan tidak bisa menolak. Dia melangkah lebih dekat dan berkata, "Apakah kamu berani pergi ke kamar pribadi denganku?" Semua orang tidak setuju. Mengapa harus begitu bingung? Tapi dia seorang pangeran. Jadi tidak ada yang berani mengeluh. Kemudian gadis itu berkata kepada Tom, "Pangeran, sejak aku baru lahir, aku telah berlatih untuk menjadi seorang ratu. Bagaimana cara aku melayanimu? Bagaimana kamu mengatakan, aku akan melakukannya?" "Tidak. Aku memanggilmu. Aku ingin bertanya apa hobinya. Aku suka apa yang kamu suka. Jenis musik apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka dengar? Aku akan suka mendengarnya." Tom jadi gila juga. "Mengapa kamu tidak punya pendapatnya?" "Setiap menggonggong beberapa jam untukku." Anjing besar menggonggong. Melompat. Raja masuk. Astaga. Kalian berdua bersenang-senang. Gadis itu pergi. Tom baru saja mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Dia tidak suka mendengarkan ayahnya. Dia ingin memilih istrinya sendiri. Raja juga merupakan orang tua psikologis. Beri dia 40 hari. Kemana kamu ingin pergi? Pilih seorang wanita dan menikahlah. Tom sangat senang. Bao ingin membawa Jack ke Amerika untuk bermain. Jack berkata, "Amerika sangat besar. Kemana kamu mau pergi? Los Angeles atau New York?" "Sederhana. Lempar koin." Sisi berkata adalah New York. "Lihat. Pergi ke New York." Setelah itu, mereka berdua sedang dalam perjalanan. Kali ini, kita harus rendah hati. Cincin kuning pilih yang terkecil. Pakaian memilih set terburuk. Tapi bagasinya tidak kecil. Satu demi satu mobil. Tapi tetap naik taksi compang camping. Seberapa kaya kamu? Mengapa tidak pergi ke Manhattan? Apa yang harus dilakukan di Queens? Kami miskin. Harus pergi ke daerah miskin di... Baiklah, ikutin kamu aja. Dalam sekejap mata, pengemudi membawa mereka ke hotel yang paling bobrok. Tom keluar dari mobil dengan sangat senang.
Aku belum pernah melihatnya rusak seperti ini sebelumnya. Dibuang di kepalanya oleh Bibi. Tempat ini benar-benar negara yang bebas. Membuang sampah tapi tetap tenang. Kemudian Tom menemukan sebuah hotel. Siapa yang baru saja masuk? Bagasi dicuri. Mengetahui itu, dia sudah membuangnya di tengah jalan. Tapi Tom tidak sedih. Ini dengan bos. Beri aku kamar terburuk di sini. Aku akan membayar harga tertinggi. Bos mendengarnya. Maka mudah. Lihat ruangan ini. Ada hewan peliharaan di kamar. Ada 2 hantu di lantai. 1 orang 1 anjing. Tidak takut sendirian. Kemudian tinggal di sini. Bagus banget kak. Tom pergi ke balkon. Hei Jack. Apa yang kamu lihat? Ini adalah kehidupan yang aku inginkan. Halo tetangga. Tutup mulutmu. Terima kasih. Kamu diam juga. Kemudian kalian berdua untuk berbaur. Harus pergi membeli beberapa baju baru. Tapi setelah berganti pakaian, dia merasa gaya rambutnya tidak bagus. Jadi temukan toko tukang cukur. Permintaan untuk melakukan gaya rambut paling modis. Itu mudah. Aku memotong kepang. Sudahlah. 3 liter. Tom menoleh ke belakang. Ya. Dia terlihat lebih tampan. Semua sudah siap. Mari kita mulai mencari ratu. Jadi mereka berdua pergi ke bar. Ke tempat yang tepat. Biarkan kalian berdua membuka mata. Beberapa orang menyukai hantu. Beberapa orang suka menyetir ibu. Seseorang berspesialisasi dalam membunuh suami. Bahkan ada orang yang memegang korek api untuk membakar tangan mereka. Jika dia menginginkan sesuatu, dapatkan segera. 2 orang membuat wajah. Harus pergi mencari gadis yang baik. Kemudian pemilik hotel memberitahu kalian berdua. Tidak ada gadis baik di bar. Cewek baik pasti kuliah. Atau di gereja atau semacamnya. Apakah masuk akal? Setelah itu, kalian berdua pergi ke kontes kecantikan. Seketika menatap nyonya rumah Lily. Dia begitu cantik. Ini dia. Dia tahu rumah Lily menjual hamburger. Dia datang untuk meminta pekerjaan. Pak Job bertanya kepada Tom. Apakah tahu cara membersihkan rumah? Apa yang sulit? Dorong saja seperti ini. Pak Job tercengang. Tapi keduanya disewakan secara gratis. Pakai saja sudah. Tidak ada biaya penggunaan kembali. Tapi Tom selalu mengelap dan mengelap di depan kamar Lily. Membuat Lily terdiam juga. Sebenarnya Lily punya kekasih. Pekerjaannya juga sangat puas dengan menantunya. Karena dia punya uang di rumah. Sebagai rumah tangga kaya di kota. Tom melihat itu. Itu tidak baik. Keluarkan uang sekarang. Beli sepasang anting berlian super besar. Tinggalkan pesan. Bukan yang kau berikan padaku. Lily melihat itu. Mama. Mengapa Denny begitu romantis? Tom akan menangis jika dia tahu. Hari itu Tom sedang mengantri untuk ke kamar mandi. Tiba-tiba, penjual di sebelahnya berlutut. Pangeran. Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian diminta untuk berfoto dengan Tom. Pemandangan ini terlihat oleh Lily. Tidak mengerti jenis apa. Ya. Orang ini salah orang. Buat saja aku berfoto denganmu. Mengganggu banget. Hari itu, Lily dan Denny berputar-putar di bar. Siapa yang tahu sekelompok perampok berlari masuk. Jangan katakan tidak untuk meminta perampokan. Denny terlalu takut untuk melarikan diri. Dan Tom perlahan angkat pel. Lalu berjalan ke sisi bandit. Halo. Tolong letakkan senjatamu. Jika tidak, tahu apa yang kamu akan ketemu. Diam, aku pernah ketemu banyak hal ya. Tom mendengar itu. Segera ambil pistolnya. Kalahkan perampok. Jack mengambil pistolnya, dengan cepat berkoordinasi. Ini. Aku masih punya pisau. Aku memiliki lisensi senjata. Itu saja. Kamu menang. Lily luar biasa. Sangat jantan.